Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman Ekos Kewirausahaan A. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai motivasi berprestasi dan kerjasama tim dalam berwirausaha. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Budi Suryaningsih, kemudian Mbak Armilatuna Sofa, dan saya sendiri Muhammad Miftahuddin. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Firda Aulia Isyati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Ekos A. Oke teman-teman, bisa stay tune dan simak video penjelasan berikut. Pengertian motivasi berprestasi. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi internal atau kesiapan dan kesiagaan. Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif dalam keadaan-keadaan tertentu, terutama apabila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan mendesak. Adapun secara lebih rinci mengenai motivasi berprestasi akan dijelaskan dalam beberapa uraian sebagai berikut. Pengertian motivasi. Secara terminologi, banyak para ahli yang telah memberikan definisi mengenai motivasi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada certain. Motivasi adalah suatu pertanyaan yang kompleks di mana dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan atau perangsang. Yang kedua ada Clifford T. Morgan. Motivasi bertalian dengan tiga hal yang sekaligus merupakan aspek-aspek dari motivasi. Ketiga hal tersebut adalah keadaan yang mendorong tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut, dan tujuan dari tingkah laku tersebut. Yang ketiga ada Friedrich J. McDonald. Motivasi adalah perubahan energi pada diri dari seseorang yang ditandai dengan perasaan dan juga reaksi untuk mencapai sebuah tujuan. Yang terakhir ada Merle J. Moskowitz. Motivasi secara umum didefinisikan sebagai inisiatif dan pengarahan tingkah laku, dan pelajaran motivasi sebenarnya merupakan pelajaran tingkah laku. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, motivasi dapat dipandang sebagai fungsi, yang berarti berfungsi sebagai daya penggerak dari dalam individu untuk melakukan aktivitas tertentu dalam mencapai tujuan. Kedua, motivasi dipandang dari segi proses, berarti dapat dirangsang oleh faktor luar. Ketiga, motivasi dipandang dari segi tujuan, berarti motivasi merupakan sasaran stimulus yang akan dicapai. Dengan demikian, apabila ditarik pengertian dari motivasi berprestasi dalam lingkup bisnis, maka motivasi berprestasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan kerja kepada para rekan kerja sedemikian rupa sehingga mereka dapat bekerja sama dan berprestasi dalam kerjanya secara totalitas demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien. Ada teori motivasi berprestasi. Yang pertama, teori motivasi klasik. Teori motivasi klasik atau teori kebutuhan tunggal dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Menurut teori ini, motivasi para pekerja hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis saja. Yang kedua ada teori Maslow.
dikemukakan oleh A. H. Maslow pada tahun 1943. Teori ini merupakan kelanjutan dari Human Science Theory Elton Mayo tahun 1880 sampai 1949 yang menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak, yaitu kebutuhan biologis dan psikologis berupa material dan non-material. Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivasi bagi pelakunya. Hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang menjadi alat termotivasi. Yang ketiga ada teori Herzberg. Herzberg menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu maintenance factor dan motivation factor. Yang keempat ada teori MC-Senal. Dalam teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi ini dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Celan mengkelompokkan 3 kebutuhan manusia yang dapat memotivasi gairah bekerja, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan ketiga ada kebutuhan akan kekuasaan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri seorang wirausahawan yang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Yang pertama ada mengatasi sendiri kesulitan yang dihadapi dari persoalan yang timbul pada dirinya. Kemudian yang kedua, selalu memerlukan umpan balik untuk melihat keberhasilan dan kegagalan terhadap bisnisnya. Yang ketiga, mempunyai tanggung jawab persoalan yang tinggi. Yang keempat, berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Yang kelima, menyukai tantangan dengan melihat secara seimbang. Kemudian yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi untuk meraih prestasi. Yang pertama, menjadi yang terbaik, yaitu menjadi seorang yang paling baik. Yang kedua ada hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik yaitu menginginkan hasil yang paling baik yang dapat dicapai. Kemudian yang ketiga, meraih cita-cita. Di mana cita-cita dapat dijadikan pendorong untuk berprestasi sehingga seseorang akan bekerja keras dalam rangka mencapai cita-citanya. Kemudian ada mengoptimalkan potensi. Mengoptimalkan potensi, seseorang yang memiliki potensi dan menyadari bahwa potensi dirinya harus dikembangkan akan menjadi pendorong untuk meraih prestasi. Kemudian yang kelima ada meraih prestise atau kebanggaan. Kemudian yang keenam, optimis. Kita harus tetap optimis, tanamkan pada jiwa kalian yaitu sifat optimis. Kemudian yang 7, niat baik. Niat yang baik. Ketika melakukan kegiatan atau apapun, kita harus dengan niat yang baik. Yang selanjutnya ada kerjasama tim dalam kewirausahaan. Dalam kerjasama tim, diperlukan orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidangnya masing-masing. Selain itu, dalam kerjasama tim juga didukung oleh sikap yang solid dan tanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya, sehingga maksud dan tujuan bisnis dapat tercapai dengan baik. Sebuah pekerjaan mungkin saja dapat dilakukan secara sendiri, akan tetapi sangat menyita banyak waktu, sehingga tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, kerjasama tim menjadi salah satu agar suatu pekerjaan tetap berjalan secara efektif. Selanjutnya mengenai karakteristik kerjasama tim yang efektif dalam berwirausaha. Yang pertama ada tujuan yang sama. Jika semua anggota tim mendayung ke arah yang sama, pasti
kapal yang didayung itu akan lebih cepat sampai ke arah tujuan. Nah, berbeda jika ada anggota tim yang justru mendorong atau mendayungnya itu ke arah yang berlawanan, ataupun bahkan ada yang tidak mendayungnya sama sekali. Nah, maka tentu hasilnya adalah tidak akan cepat sampai dan bisa saja kapal yang didayung itu tersesat atau bahkan hilang. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dipastikan bahwa setiap tim itu harus mempunyai tujuan yang jelas dan dipastikan juga setiap anggota dari tim itu tahu benar tujuan yang hendak dicapai bersama itu apa, sehingga mereka yakin ke arah mana mereka akan mendayung. Yang kedua adalah antusiasme yang tinggi. Nah, antusiasme yang tinggi ini dapat dibangkitkan jika kondisi kerja juga menyenangkan. Hal ini dikarenakan mereka tentu tidak takut untuk menyatakan pendapat, ya. Mereka tidak takut untuk memberikan gagasannya dan mereka diberikan kesempatan tentunya untuk menunjukkan keahlian mereka sendiri. Nah, sehingga mereka merasa kontribusinya itu terhadap perusahaan ataupun kontribusinya dalam berbisnis itu juga lebih optimal. Berikutnya ada peran dan tanggung jawab yang jelas. Nah, setiap anggota tim ini harus mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas. Nah, tujuannya adalah agar mereka tahu kontribusi apa yang bisa mereka berikan untuk menunjang tercapainya tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada komunikasi yang efektif. Ya, dalam proses meraih tujuan tentu ini harus ada komunikasi yang baik, ya. Ada komunikasi yang efektif antar anggota tim. Nah, komunikasi itu perlu. Mengapa perlu? Perlu dilakukan karena tujuannya ada untuk monitoring, misalnya sudah seberapa jauh tugas yang diselesaikan itu. Kemudian ada correcting, misalnya apakah ada kesalahan yang perlu diperbaiki dalam menyelesaikan tugas yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada resolusi konflik. Nah, dalam mencapai tujuan mungkin saja terdapat konflik dan bisa saja itu pasti ada konflik yang harus dihadapi oleh setiap anggota tim. Akan tetapi konflik ini tidak harus menjadi sumber dari kehancuran dari anggota tim itu. Nah, konflik itu dapat dikelola dengan baik dan bisa dijadikan sebagai senjata, ya, senjata yang ampuh untuk melihat bahwa suatu masalah itu bisa dilihat dari berbagai aspek yang berbeda. Nah, sehingga tentu ini akan diperoleh cara pandang yang baru, bahkan inovasi baru ataupun perubahan yang memang diperlukan untuk melaju lebih cepat ke arah tujuan. Karakteristik berikutnya yaitu shared power. Nah, tiap anggota tim perlu diberikan kesempatan, ya. Harus diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Hal ini untuk menunjukkan kekuasaannya di bidang yang menjadi keahlian dan tanggung jawabnya mereka masing-masing. Nah, sehingga mereka itu merasa ikut bertanggung jawab untuk kesuksesan tercapainya tujuan bersama. Terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi yang dilakukan secara periodik selama proses pencapaian tujuan masih berlangsung itu bisa mendeteksi, ya, bisa mendeteksi lebih dini penyimpangan apa saja yang terjadi, ya, sehingga jika diketahui masalah apa yang terjadi dan apabila ada masalah itu bisa segera diperbaiki. Nah, evaluasi itu juga dilakukan tidak sekadar untuk koreksi, melainkan juga untuk mencari solusi, ya, mencari solusi ataupun jalan yang lebih baik. Nah, evaluasi ini bisa dilakukan dalam berbagai hal, ya, atau berbagai cara, yaitu misalnya dengan observasi, riset pelanggan, riset karyawan, interview, evaluasi diri, dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk diketahui apa saja kekurangan dan evaluasi dari suatu bisnis. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.